Assalamualaikum Bu Rahmi, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, karena Bu Rahmi sudah hadir, kita bisa mulai sekarang saja ya acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih kepada hadirin sekalian yang sudah hadir pada hari ini di Kemuslimahan Jumat IMERI. Ya, setelah sekian lama, ya, langsungnya saya buka dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah sekitar 3 sampai 4 bulan ini Keju IMERI vakum ya karena ada pandemi, dan alhamdulillah di bulan Juli ini, di bulan Zulhijjah ini akhirnya kita kembali lagi mengadakan kajian lagi, mengadakan majelis ilmu lagi bersama dengan teman-teman semua, dengan narasumbernya kali ini Bu Rahmi Dahnan, seorang ahli ya nanti yang akan membahas tema kita hari ini dengan sangat menarik, insya Allah ya. Ya, sebelumnya saya berpesan juga kepada seluruh hadirin yang sudah hadir, mohon untuk mematikan audio dan videonya bila tidak diperlukan, dan nanti ketika di sesi tanya jawab, ketika sudah dipersilahkan ingin memberikan pertanyaan, boleh untuk matikan audionya. Ya, tanpa berlama-lama lagi, ini saya perkenalkan narasumber kita hari ini ya. Jadi topik bahasan kita hari ini adalah bagaimana sikap kita menghadapi COVID-19. Jadi ini memang untuk memulai periode yang baru dalam tanda kutip, kita mengangkat topik yang ya sesuai dengan kondisi masa kini, tapi dengan isi yang diharapkan lebih fresh ya gitu, yang bisa ya merefresh pikiran kita dalam menghadapi pandemi ini. Tuh. Nah, narasumber kita hari ini tuh adalah Bu Rahmi Dahnan, S Psikologi, MPD Psikolog. Beliau lahir di Jakarta 3 Februari 1970. Saat ini sudah diamanatkan menjadi psikolog di RSIA Kemang Medical Care Jakarta dan juga psikolog eksternal IIC Biro Konsultasi SDM BPKRI Jakarta. Masya Allah. Ya, dan beliau memang dari dulu pendidikannya sudah sesuai dengan profesinya dan keahliannya saat ini, yaitu dulu sempat menjalani program Diploma 3 Bahasa Inggris di Fakultas Sastra UI, kemudian melanjutkan pendidikannya di profesi psikolog dan sarjana psikologi di Fakultas Psikologi UI, kemudian yang terakhir ada sudah menjalankan magister pendidikan anak usia dini di Universitas Negeri Jakarta. Jadi selain itu juga beliau sudah bekerja di dunia psikologi ini dari tahun 1998 ya Bu. Dari dulu pernah menjadi psikolog dan trainer di Yayasan Kita dan Buah Hati Jakarta. Kemudian pernah menjadi kepala bidang akademik dari pendidikan guru Taman Kanak-Kanak di Bina Insan Kamil Jakarta dan lain-lain. Dengan kompetensi khususnya saat ini mungkin nanti dari hadirin di sini ada yang membutuhkan bantuan dari Bu Rahmi, bisa nih. Beliau ahli dalam bidang konseling pernikahan, konseling psikologi perkembangan anak usia dini, dan konseling anak dengan berkebutuhan khusus, fokusnya pada gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Masya Allah sekali. Ya, saya tadi belum mengenalkan diri, saya Dia Dikma dari panitia Sky Keju IMERI. Oke, kepada Bu Rahmi sudah siap? Oh ya, maaf sebelumnya kita dengar tilawah terlebih dahulu. Ya, ini kepada Syifa Laila Ramadan, dipersilakan. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الرحمن الرحيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain itu. Shadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita baik yang membaca maupun yang mendengar dapat mendapatkan rahmat. Amin. Baik, nah sekarang waktu yang tepat kepada Bu Rahmi. Sudah siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materinya di Mbak Diak Nikma ya? Ya, pastinya. Iya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, alhamdulillah, puja dan puji kita punya kepada Allah Rasulullah SAW yang pada hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu bertatap muka lewat Zoom ya, lewat seminar yang jarak jauh. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan untuk menuntut ilmu dan untuk menambah amal-amal ibadah kita ya, khususnya di 10 awal bulan Zulhijjah. Alhamdulillah. Karena menuntut ilmu juga bagian dari ibadah. Next slide. Langsung saja ya. Next slide ya. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut hingga yaumil akhir. Salam dan salam juga untuk keluarganya, sahabat, pengikut ya, hingga yaumil kiamah ya. Bicara tentang masalah bagaimana sikap kita dalam menghadapi COVID-19 ini gitu ya. Kalau yang awal-awal kan kita memang ngeri-ngeri sedap gitu ya, ngeri banget gitu ya, karena memang kita lihat di berita itu pandemi COVID itu menyebabkan kematian ya, kematian di banyak pasien yang terkontaminasi, kemudian tim kesehatan yang turut membantu, kelelahan tenaga kesehatan ya, adanya hal-hal yang harus kita lakukan yaitu menjaga jarak, kemudian juga karena jaga jarak, kemudian banyak hal-hal yang membuat kita juga terjarak secara sosial ya. Dan kita lihat sekarang ada namanya PSBB lockdown, walaupun beberapa sudah dibuka, tapi tetap kita lihat ada dampak-dampak yang terjadi dengan pandemi ini. Next slide. Next slide lagi ya. Ya, jadi ada dampak fisik psikologis. Saya lumayan waktu itu ya, awal-awal itu Maret sampai April saya ada sempat flu ya, bukan sepekan, sebulan malah, karena udah minum segala macam obat lah, artinya dari mulai antihistamin sampai ke antibiotik, ternyata ya karena terkait dengan masalah psikologis akhirnya sembuh juga ya. Ini berarti kan memang kita punya banyak penyesuaian diri ya selama dampak selama pandemi ini. Secara fisik anak-anak juga istilahnya harus belajar di rumah, kemudian keluarga atau ayah ibunya juga belajar bekerja di rumah. Next slide. Ya. Jadi secara apa namanya, kita lihat ya banyak sekali kemarin itu banyak sekali deh yang terjadi secara media itu memberikan ya, ada banyak sekali kayak berita-berita ya yang membuat kita
kalau tidak cerdas ya, menerima bulat-bulat ya, tidak kritis, membuat kita like and share gitu ya. Belum tahu kebenarannya langsung share. Nah, sementara yang nerima tidak kritis akhirnya juga ketakutan ya, bahkan ada foto-foto entah tahun kapan ya diedit menjadi bentuk berita-berita terbaru. Next slide. Ya. Yang ini jelas ya, ini bukan editan tapi memang kelelahan ya para tenaga kesehatan yang bekerja sekian jam ya dengan baju yang cukup panas ya, dan walaupun suhu ruangannya 16 derajat tetap aja panas ya, gobios lah bahasanya ya. Jadi next slide, langsung saja next slide. Ini juga pernah ya perawat masuk kos-kosan nggak boleh gitu ya. Kemudian warga di kampung itu banyak sekali yang mengalami PHK ya, karena banyaknya pabrik-pabrik yang tutup ya. Next slide. Iya. Saat itu memang ada beberapa masyarakat yang kaget ya, ada yang ya tertekan, tergantung orangnya, karena kita tahu yang namanya proneness to stress ya, kerentanan seseorang terhadap stres itu memang berbeda-beda. Ada yang kuat ya, ada yang muka badak gitu ya, ada yang cuek aja, ada yang kemudian membuat dia tertekan ya. Ada yang marah ya karena nggak bisa hangout ya, nggak bisa harisan, nggak bisa piknik ya ke puncak dan sebagainya. Ada yang anak kecil nggak bisa main gitu ya, atau ada yang udah pasrah ya, pasrah artinya ya mau gimana lagi ya. Atau kemudian ada yang tawakal, ya udah memang begini adanya, gimana nih caranya supaya kita tetap bisa berjalan hidup, bisa tetap makan, tapi tetap bisa juga happy go lucky lah dengan keluarga ya. Next, silakan. Ya, ini keeping each other safe and connected is everybody's responsibility ya. Jadi memang kita tetap harus menjaga kesehatan masing-masing, keselamatan masing-masing ya, dan setiap orang juga harus menjaga ya kesehatan orang lain dengan mungkin memakai masker, kemudian kalau batuk itu ya ditutup, kemudian ya mungkin sekarang kalau buka pintu lift pakai sikut ya, pakai kaki lah, pokoknya jangan sampai ada bakteri atau si COVID-19-nya itu menempel kepada kita. Next. Nah, boleh next slide. Nah ini ya, jadi amigdala itu adalah otak yang tercipta ya, diciptakan oleh Allah untuk dia melihat bencana ya. Jadi kerjanya tuh bisa fight, bisa juga flight ya, bisa lawan atau kabur. Di sini ini ya bagian satu bentuk seperti nuts ya, seperti kacang di otak tengah ya, yang berkaitan dengan emosi, yang itu kalau dia tidak distimulus dengan baik, dia menjadi hijack, dia menjadi kayak tertutup dan dia tidak bisa berpikir. Sehingga kerjaannya kalau nggak dia menghindar, kalau nggak dia kabur, dia menghindar atau kabur, atau dia marah-marah atau melawannya ya. Next boleh. Nah, oleh karena itu menghadapi kondisi seperti ini kita butuh pause ya, jeda ya. Jadi nggak langsung mengambil keputusan, kita memikirkan apa yang akan diambil, tidak terburu-buru ya, berpikir sebelum bertindak. Next. Nah ini kalau kita lihat ada 3 elemen dalam emosi ya, ada yang subjective experience, jadi macam-macam tuh menghadapi wisuda, menghadapi pernikahan ya, ketemu orang, itu di pikiran orang tuh beda-beda ya, ada itu subjective experience lah, pengalamannya subjektif ya. Nah di bagian tubuh otak ada yang namanya physiological response ya, respon tubuh kita. Ada yang ketemu orang senang gitu ya, ada yang berpisah dengan orang senang, ada yang ketemu orang juga senang, beda-beda ya. Ada kemudian fisiologis itu ada yang jantungnya lebih kencang berdebar ya, kemudian tensinya lebih tinggi ya. Nah, kemudian dari situ nanti ada bagian yang terkait dengan yang namanya kognitif ya, bagian kognitif berpikirnya. Nah, nanti baru kemudian responnya beda-beda ya, responnya beda-beda. Itulah terkait dengan 3 elemen dari emosi tadi ya. Next, silahkan.
Ya, oke. Oleh karena itu kita dalam kondisi seperti ini mesti handle our emotion ya, mengendalikan, emosi kita ya. Jangan ketakutan banget, jangan juga, cuek banget ya. Kan banyak tuh ada berita-berita, di internet ya tentang seseorang ya, bapak-bapak di luar negeri sana yang dia nggak takut ya sama COVID-19, dia pergi ke mana-mana nggak pakai masker, akhirnya meninggal juga ya, walaupun memang sudah takdir ya. Tapi yang jelas kita mesti menguasai emosi kita jangan sampai, menjadi penghambat dalam, pengambilan keputusan kita ya, sehingga kita nggak bijaksana, tidak rasional dalam mengambil keputusan. Jadi jangan sampai terjadi, amigdala hijack, jangan sampai ada kayak mati ya, bagian apa sih, ada terjadi, eee, pengendapan di dalam, emosi sehingga otak bagian depan yang namanya HOT ya, higher order thinking-nya tidak bisa bekerja dengan baik. Next. Nah, bagaimana sih mensikapi COVID katanya gitu ya. Saya ikutan, summer online lectures, dari apa namanya, mental health ya, kerjasama dengan UGM. Itu ada, satu Ruth ya, Ruth dia dari Australia yang sering menangani, kasus-kasus, psychological aids pada peristiwa-peristiwa seperti tsunami dan sebagainya. Dia bilang dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang tadi, saya sih baru sekitar 3 pekan baru praktek lagi ya setelah 3 atau 4 bulan, praktek online ya, karena saya psikolog, saya bisa sambil online. Nah, baru 3 pekan yang lalu saya baru mulai. Eee, Tentu masih banyak teman saya yang belum berani offline, masih tetap online. Tapi karena kebutuhan saya di rumah sakit, nggak bisa online, saya mulai praktek hanya 1 hari saja di rumah sakit Kemang Medical Care ya. Jadi tentu kita, tetap memperhatikan ya, walaupun sekarang jalan udah mulai ramai, berarti orang udah banyak yang kerja, tetap harus, punya self care ya, menjaga diri ya. Yang jelas, kita mesti tahu reaksi-reaksi apa yang mungkin terjadi ya. Eee, saya walaupun psikolog, tetap pakai APD ya, tapi juga dibebankan kepada klien uang APD-nya, karena dia kan sekali buang atau perlu dicuci sterilisasi sehingga ketika ketemu sama klien yang bukan sakit, infeksi, cuman gangguan psikologis, saya tetap pakai yang gaun kayak yang di kamar operasi, pakai apa namanya, kayak, face shield ya, which is kadang saya nggak pakai karena saya tetap aja pakai kayak masker aja ya. Jadi, saya bilang, "Bu, maaf ya saya, menemui Ibu seperti ini ya, karena memang, protokolnya seperti itu ya." Nah, to be good to yourself itu, kita dalam posisi seperti ini jangan ngurung diri ya, ngobrol sama teman ya, atau dengan pasangan yang sudah menikah. Jadi, apalagi sekarang kan togetherness-nya tuh bener-bener banyak ya, bareng-bareng. Dulu kan, mama pergi ke pasar, bapak pergi ke kantor ya. Itu ada tuh yang namanya waktu untuk yang separateness-nya sendirian, ibunya, tanpa suaminya. Nah, sekarang kan umplek-umplekan ya di rumah ya, samping-sampingan, dengan laptopnya, work from home ya. Itu togetherness-nya kebanyakan ya kalau, kata siapa, The Friend apa ya, pernikahan itu antara separateness dengan togetherness-nya tuh, udah harus seimbang gitu. Jangan togetherness gitu berangkat kerja, tempat kerjanya sama, pulang bareng, di rumah ketemu. Itu yang bisa juga menyebabkan, permasalahan dalam keluarga ya, tapi ada keseimbangan. Jadi tetap harus ngobrol dengan teman, kalau yang lagi di kos-kosan ya, atau, eee, yang tinggal di rumah ngobrol sama mamahnya, sama orang tuanya, kalau sudah pernah menikah dengan pasangannya ya. Kemudian harapan yang realistik terhadap diri gitu ya. Kemarin kita punya setting pokoknya 3,5 tahun, 4 tahun sudah esket gitu misalkan, atau 2 tahun udah selesai, dokternya. Dulu kalau mungkin dalam kondisinya, baik-baik saja mungkin bisa, tapi kan sekarang ya tapi mungkin kayak blessing juga ya, sekarang, kayak skripsinya online gitu ya, kemudian sumpah apa namanya, dokternya online, wisudanya online gitu. Jadi bisa jadi memang, kita musti setting our goals itu realistik, lebih, realistik ya dalam menentukan,
harapan-harapan karena kemarin rencananya nikah bulan September. Wah, sekarang nggak boleh ada keramaian, berarti ya digeser nggak apa-apa gitu ya. Nanti tanggal baiknya nggak sama, ya udahlah gitu ya. Berdamailah dengan kondisi ya. Kemudian mengelola emosi dan tugas-tugas kantor atau kuliah. Jadi benar-benar mengelola emosi dan tugas-tugas kantor. Karena untuk yang working from home, mungkin ibu-ibu yang ikutan juga ada yang bekerja. Teman saya bilang, kenapa ya Mbak, sejak working from home itu kok setelah closing statement tugas ada lagi gitu. Padahal sore-sore biasanya kalau udah closing statement tuh bos nggak bakalan telepon-telepon. Ternyata sekarang ditelepon, dicari, disuruh ngerjain tugas, bahkan bisa jadi jangan 24 jam itu tugas-tugas kita ya. Jadi mesti mengelola emosinya dan harus dikelola juga tugas-tugasnya, jangan sampai karena ngerjain tugas kantor akhirnya pekerjaan rumah tidak selesai ya. Next. Ya, kemudian berbagi tanggung jawab ya. Karena kemarin teman-teman saya itu asistennya ada yang nggak pulang atau pulang nggak bisa balik lagi. Atau dia balik tapi mesti 14 hari ditaruh di kos-kosan, melakukan karantina mandiri ya. Berarti kan pekerjaan rumah otomatis dikerjakan oleh kita ya. Sementara kita harus bekerja dari rumah dan anak kita BDR, belajar dari rumah. Ibu-ibu yang biasanya berangkat kerja sudah fokus dengan pekerjaan sekarang menjadi guru pula di rumah. Nah, jadi kalau begitu kan bisa stres ya, sehingga mungkin bisa berbagi tugas ya dengan ayahnya untuk mengajarkan anak-anak yang LFH ya, yang BDR ya. Nah, kemudian yang keenam ini mencari nasihat ya. Jadi selama kemarin tuh pandemi dan adanya lockdown, saya sempat menerima konsultasi online pasien yang kena COVID ya, tapi dia dibawa ke rumah sakit Tamrin dan pulang ke rumah langsung karantina lagi tuh juga dia perlu konsultasi karena dia merasa kok kayaknya gini amat ya gitu, suami saya kok di atas nggak mau deketin saya sementara senangnya biasanya tuh rendeng-rendengan sama suami saya, kenapa kok dia menjauh gitu, karena dia juga merasa harus juga isolasi mandiri. Jadi akhirnya dia minta ke kantor supaya diberikan jadwal untuk konsultasi dengan psikolog. Jadi perlu mencari nasihat ya, mendengarkan kayak kuliah Jumat atau mendengarkan kayak acara keju ini ya. Kemudian memperhatikan kesehatan ini kan karena yang bisa survive adalah orang-orang yang daya tahan tubuhnya kuat ya, sehingga kita mesti memperhatikan kesehatan kita, mulai menjaga protokol anti COVID-nya dengan memakai masker kemana saja, kemudian hand sanitizer atau cuci tangan mau ngapa-ngapain, dan nggak usah pergi ya kalau nggak ada urusan yang penting kecuali mencari nafkah lah untuk bapak-bapak ya. Kemudian diet ya, ini kan kenapa diet, karena kalau umuran saya sudah 50 itu bisa jadi juara itu ya, asam uratnya juara, ya kolesterolnya juara, gula darahnya juara tuh kalau nggak diet, ada yang stres makan terus, ada yang stres nggak makan-makan, itu juga perlu diperhatikan. Olahraga awal-awal saya rajin masih olahraga sekitar komplek ya, tapi kemudian tiba-tiba asam urat saya tinggi, kaki saya bengkak aja saya agak agak ini lagi ya, berhenti lagi untuk tidak jalan paginya lagi ya. Ini perlu istirahat ya. Walaupun tugas banyak, walaupun capek, utamakan kita tetap istirahat, tidur yang cukup ya. Saya orang yang sensitif dengan minum kopi. Kalau saya minum kopinya pagi, saya bisa bekerja sampai sore ya. Tapi kalau saya minum kopinya sore, saya nggak bisa tidur tuh malam-malam sampai jam 2 ya. Itu saya mesti perhatikan. Supaya kita bisa istirahat, berarti hindari makanan-makanan atau hal-hal yang bisa membuat istirahat kita berkurang. Rekreasi ya, walaupun sekarang rekreasinya itu tidak bisa jalan-jalan, tapi seperti di Skandinavia ya, negara-negara Skandinavia itu rekreasi itu tidak harus pergi ya, bisa jadi tidur-tiduran di atas rumput di belakang rumah. Nah, masalah kita nggak punya taman di belakang rumah ya. Rekreasi lah, rekreasi itu bisa yang ngobrol ya, bisa makan-makan di depan rumah, bakar-bakar sosis apa gitu. Pokoknya ada kegiatan yang bukan kerja, bukan yang belajar ya, santai-santai. Kemudian yang ke-8 itu jika ada tugas-tugas yang menantang ya, contohnya anak saya lagi tugas akhir ya di Akademi Perawat. Ada tawaran menjadi perawat di rumah sakit darurat COVID di Wisma Atlet. Itu kan menantang ya gitu. Akhirnya
kalaupun kita mau nih sebagai tenaga kesehatan, teman-teman mungkin ada tantangannya nih, ada kesempatannya, tetap ya cari arahan dan terima arahan. Artinya insya Allah kok prosedurnya tetap ya memakai APD yang lengkap ya, kemudian jam kerjanya seperti apa, nanti sebelum selesai masa bertugas dia mesti kayak karantina 14. Pokoknya tenang lah insya Allah ya, terus terima arahan ya, jangan juga buru-buru ya. Oke, next. Iya. Ini dalam kondisi seperti ini kan ada yang deg-degan, apalagi mereka yang punya bawaan pencemas. Jadi ada teman saya, salah satu kenalan saya, ya, "Mbak, aku mau konsultasi tapi online." "Iya, kenapa?" "Dulu aku memang suka pencemas, suka panik ya sebelum menikah, tapi setelah menikah, setelah dapatkan pasangan, punya anak ya, walaupun anak angkat, itu hilang. Nah, dengan ada kondisi pandemi COVID-19 ini muncul lagi paniknya ya. Nah, jadi kita mesti mencoba untuk meregulasi emosi kita ya, membantu kita memilih informasi mana yang paling penting dan memotivasi kita untuk menghadapi informasi dengan cara cara yang tidak akan membuat kita stres atau takut. Jadi itulah kemampuan kita ya, memilih-milih informasi mana yang paling penting ya, dan memotivasi kita untuk menghadapi masalah ya, dengan cara yang tidak akan membuat kita stres. Artinya perlu nggak, saya sih sejak Ramadan udah nggak nyetek TV ya. Dulu saya paling rajin ya buka TV, nanti ada kalau Ramadan kita suka apa namanya, Muslim Traveler gitu ya, atau nanti sebelum maghrib ada. Nah, selama Covid saya tuh benar-benar nggak mau buka TV ya, selain saya nggak mau denger berita-berita yang bikin takut ya, dan juga memakan waktu untuk juga ibadah, tapi sampai sekarang saya tuh nggak tertarik sama TV ya, mungkin karena udah punya YouTube ya, bisa lihat masak-masak ya di YouTube. Tapi yang jelas kita mesti mampu memilih-milih mana sih yang penting, mana yang nggak penting, mana sih yang membantu misalkan masalah, mana yang enggak, mana yang bikin takut, mana yang bikin bahagia. Itu mesti mampu kita kita kelola. Ya, next slide. Oke, regulasi emosi adalah kemampuan untuk bereaksi terhadap tuntutan atau pengalaman yang sedang terjadi, ya, dengan sekumpulan emosi yang diterima secara sosial dan fleksibel untuk menghasilkan ekspresi emosi juga untuk menunda ekspresi spontan yang dibutuhkan. Jadi kita mampu ya menerima tuntutan ya, tugas banyak gitu kan ya, bingung nih belum nyuci sama belum masak. Gitu. Kalau yang kuliah nih ada 3 mata kuliah, tiga-tiganya harus deadline. Itu kita mesti ya bereaksi dengan tepat sesuai dengan sesuai tuntutan, tapi reaksinya juga diterima oleh lingkungan sosial, nggak aneh gitu ya. Kan saking stresnya, "Bapak saya kan juga banyak tugas," kan nggak bisa ngomong gitu sama dosen kita kan. Jadi kita harus juga bisa ya, paling grundelnya kan dalam hati sendiri ya, paling nanti di kamar mandi ngetok-ngetokin si gayungnya. Kan kalau di kamar mandi nggak apa-apa gitu, tapi kalau depan dosen begitu kan nggak boleh ya. Jadi sehingga kita mampu menghasilkan ekspresi emosi yang diterima oleh lingkungan, dan kita bisa menunda dorongan-dorongan segera, ya nggak nangis depan dosennya ya, nggak nonjok dosennya ya, atau nggak menonjok atasan kita, atau banting laptopnya gitu ya. Itu mampu mengendalikan emosi dan mampu menghasilkan ekspresi emosi yang diterima oleh lingkungan. Next. Gimana sih caranya gitu ya? Nah, beberapa cara meningkatkan keterampilan regulasi emosi antaranya menamai perasaan ya. Ya Allah, aku kesel banget gitu. Ya Allah, aku marah banget gitu. Itu boleh ngomong kayak gitu, menamai perasaan. Gue benci banget gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya. Tapi itu menamai perasaan. Tapi kemudian ya Allah, angkatlah rasa marahku. Ya Allah, angkatlah rasa benciku. Karena rasa itu ada di dalam manusia dan tidak bisa hilang memang. Dia akan selalu ada. Tapi kita mesti akui, ini aku lagi marah banget nih ya, ini aku lagi kesel banget. Tapi kemudian kita membingkai pikiran kita, boleh marah ya, tapi nggak seperti itu. Kata Rasulullah, kalau marah kamu duduk, masih marah tiduran ya. Karena itu kita mesti, ya Allah aku marah, ya Allah angkatlah rasa marahku, ya Allah berikan aku ketenangan, seperti itu ya. Melakukan hal yang membuat Anda senang. Jadi kalau kita lagi emosi gitu ya, kita mesti melakukan atau mengalihkan emosi dengan melakukan 3 hal yang berbeda ya.
ada yang bisa wudhu, kemudian baca Quran, sholat 2 rakaat. Ada yang kemudian pergi keluar, ambil cangkul, ambil apa namanya, hidupin selang air, kemudian berkebun. Pokoknya 3 hal yang berbeda ya untuk mengarahkan emosi yang lagi negatif ya. Bisa jalan kaki ya, olahraga, bisa push up ya, boleh skipping, boleh apa namanya bending ya. Kemudian meditasi ya atau tafakur ya, ya tadi tarik nafas ya, kemudian membayangkan nikmat-nikmat Allah ya. Jadi ada namanya apa namanya butterfly hug gitu ya. Jadi pegang dada sebelah kiri, tangan kirinya ke perut sebelah kanan ya, ditepuk-tepuk ya, atau diputar-putar gitu. Nah, kalau lagi begini langsung bilang ya Allah aku marah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya. Nanti kalau udah agak enakan pindah ya tangan kiri ke dada kanan, tangan kanan ke perut kiri ke lambung. Ya sama diusap-usap atau ditepuk-tepuk. Ya Allah, terima kasih aku masih diberi hidup. Ya Allah, aku diberi makan. Bayangkan apa ya, nikmat-nikmat yang masih kita miliki ya, sehingga kita masih punya rasa syukur ya. Kemudian setelah itu baru dua-duanya ya, sambil tepuk-tepuk ya Allah, bayangkan nikmat Allah yang nggak diminta kita dapat ya, yang nggak kita pengenin terus tiba-tiba dapat dan besar gitu ya. Ya Allah ya, pada saat aku ingin butuh teman, engkau berikan aku seorang suami. Itu betul-betul harus disyukuri. Nah, itu yang membuat kemudian kita bisa menurunkan emosi negatif menjadi emosi yang positif ya. Kemudian tadi ada bisa membaca Al-Qur'an ya. Next. Pokoknya hal-hal yang membuat kita senang ya. Ada hubungan kuat antara kemampuan meregulasi emosi dengan manajemen depresi. Jadi kalau kita bisa mempertahankan emosi kita tetap positif ya, kita insya Allah nggak sampai depres ya, nggak sampai perlu menemui psikiater untuk mendapatkan antidepresan ya. Paling nggak kita upayakan menghasilkan 3 hormon bahagia tadi, serotonin, dopamin, dan serotonin, oksitosin, sama serotonin atau endorfin. Nah, mudah-mudahan otak kita bisa berpikir dengan baik sehingga tidak terjadi amigdala hijack, bagian emosinya bisa berfungsi dengan baik sehingga membuka peluang otak bagian depan yang bertugas sebagai higher order thinking thought gitu ya, bisa bekerja dengan baik ya. Kemudian orang yang level kecemasannya lebih rendah menunjukkan kontrol emosi lebih tinggi dan level kecerdasan sosial emosinya. Saya termasuk yang kecemasannya rendah ya, tapi untuk hal tertentu saya juga tinggi. Jadi saya nggak ada takutnya ya, jadi nggak bikin deg-degan, nggak bikin cemas. Kemudian karena itu dia bisa kontrol emosinya karena nggak baperan ya, nggak gampang takut, nggak bakal cemas, sehingga dalam kaitan berhubungan dengan orang lain masih bisa baik ya, seperti itu. Oke, next. Oke, 6 keterampilan mengelola emosi pada orang dewasa sangat bermanfaat ya. Regulasi emosi lah masa jeda antara pikiran dan respon. Artinya ketika ada informasi masuk ke batang otak, kemudian diterima oleh amigdala ya, hipokampus ya, di situ kemudian self awareness-nya tuh ada tapi nggak besar banget ya, sehingga dia sadar diri ya Allah ini apa ya, astagfirullahaladzim ya, kalau misalkan nerima berita-berita yang nggak baik lah, atau ada peristiwa apa gitu ya, kita masih punya self awareness, masih perlu nangis nggak, perlu nonjok nggak gitu ya. Jadi kita mesti meregulasinya, ada jeda ya antara pikiran dan respon. Kemudian ada mindful awareness ya, kesadaran yang dibilangnya bijaksana atau apa ya, sehingga tingkah laku atau problem solving yang kita lakukan itu bisa diterima oleh lingkungan atau sosial. Next. Ya, dengan melakukan cognitive appraisal ya, appraisal. Yang tadi kalau kita menerima berita, gunakan 4 W1H ya. What gitu ya, when, where, why, dan how gitu ya. Jadi kalau terima saat apapun berita gitu ya, Rahmi gitu ya, kamu tuh nggak lulus gitu ya.
nggak lulus. Dari siapa taunya gitu. Tadi gue lihat di pengumuman, terus tanya, kapan ya, kalau beritanya misalkan berapa tahun lalu itu kan udah nggak update ya, jangan diterima berita. Kemudian, eee "Kamu lihatnya apa?" "Namanya Rahmi Dahlan." Oh, itu bukan nama aku Rahmi Dahlan, bahkan namanya cuma Rahmi gitu ya. Jadi supaya kita, tidak mudah jatuh kepada, eee, luapan emosi yang tidak, baik, kita musti melakukan, berpikir yang lebih jernih ya, sehingga, tidak mudah terbawa emosi ya, merombak cara berpikir ya. Kalau kaitan dengan Covid ini, insya Allah saya selamat, insya Allah Allah melindungi aku ya, insya Allah aku bisa, tetap lulus, sarjana kedokteran walaupun, dalam kondisi seperti ini. Jadi selalu melakukan, berpikir ya, appraisal ya, appraisal kognitif, merombak cara kita berpikir. Next. Ya, kemampuan beradaptasi, latihan mengobservasi tujuan hidup. Ini perlu ya, manusia itu harus punya daya lenting ya, resilience ya, sehingga hidup itu nggak boleh kayak dalam sebuah kotak. Kalau udah dimentok terus langsung, "Terus ngapain? Terus pusing?" Jangan deh, kita mesti lakukan untuk beradaptasi lebih lentur sehingga, kita kalau ada, yang saya katakan tadi mau lulus 3,5 tahun gitu ya, kondisi begini ya nggak bisa, ya nggak apa-apa 4 tahun gitu ya. Nah, nambah setahun mungkin nambah biaya, tapi ya emang kayak begini mau diapain gitu. Berarti nanti mungkin mundur nih saya masuk ke, koasnya. Oh, berarti nanti mundur nih nikahnya, nggak apa-apa gitu ya, yang penting kita, beradaptasi ya. Next. Yang kelima ya, melakukan self compassion ya, memberi afirmasi positif pada diri kita setiap hari ya. Ini yang namanya everyday gratitude ya. Ya Allah ya, saya sehat ya, alhamdulillah saya dapat kuliah yang saya inginkan. Pokoknya melakukan, ya Allah hari ini masih bisa makan ya, bahkan ada sebuah hadis mengatakan dari siapa ya, seorang itu dikatakan dia, kaya gitu ya, memiliki langit dan bumi kalau punya 3 hal, dia sehat, punya rasa aman, dan punya makanan pada hari itu. Itu doang gitu ya. Eee, itu aja itu tuh udah kita kayak dunia dan akhirat lah gitu ya, pokoknya udah bahagia banget ya. Lakukanlah tadi, afirmasi positif pada diri sendiri ya. Kemudian kepada pasangan ya, termasuk seperti itu ya. Jangan pelit-pelit bilang terima kasih gitu ya, sudah, menolong aku, terima kasih sudah ditemenin, terima kasih sudah memberikan aku, apa-apa ya. Jadi semua supaya kita, senang dan pasangan atau teman kita juga senang, terima kasih udah dipinjemin catatan ya. Kemudian relaksasi mengatur nafas ya, meditasi ya, kalau barat itu kan meditasi, kalau kita kan ya merenung ya, bersyukur ya, kemudian memperhatikan perawatan diri secara, teratur. Dikatakan kalau kita mandi teratur tuh bikin kita, seger ya. Kalau kita mandi teratur bikin kita, jadi lebih fresh ya. Itu saja mungkin ya, mungkin ada beberapa tapi, saya pikir udah selesai. Nanti kita bisa, bahas lagi karena kita memang waktunya tidak banyak. Itu saja yang bisa Bu Rahmi sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bu Rahmi atas asupan materinya yang insya Allah bermanfaat sekali ya untuk kondisi saat ini Amin, terutama. insyaallah. Ya, nah sekarang kepada teman-teman mungkin sedih sekalian yang ada pertanyaan yang ditanyakan langsung kepada ahlinya nih, silahkan. Tadi ada yang raise hand juga ya kalau nggak salah. Silakan boleh dinyalakan audionya kalau ada pertanyaan. Silahkan. Kalau tidak ada mungkin dari saya dulu mungkin ya, Ya, ingin bertanya silahkan. sedikit. Silahkan, Ya, silahkan. mengenai kondisi saat ini, di kondisi pandemi ini, banyak sekali berita-berita yang beredar. Tadi sudah disampaikan juga bagaimana caranya supaya kita bisa memilah-milih berita yang benar. Nah, ini kan banyak juga nih Bu, akhir-akhir ini hoax-hoax berita mengenai pandemi ini. Nah, itu bagaimana sebaiknya kita menyikapi hal tersebut dan mungkin hal itu datangnya dari orang-orang terdekat kita gitu. Jadi bagaimana kita bersikap kepada orang tersebut juga gitu supaya ya tidak termakan hoax.
Iya. Terima kasih, Bu. Yang jelas ketika dapat berita cari linknya dulu. Ya, kalau linknya nggak ada, nggak usah dibuka beritanya, nggak usah percaya gitu. Nah, kalau ada linknya, klik ke Google. Nanti di situ Google atau Keminfo akan bilang kalau itu adalah bukan berita baru, berita tahun sekian, kemudian kayak di apa gitulah. Nah udah, kalau udah begitu udah nggak usah percaya. Jadi makanya saya juga suka ingetin ke beberapa ibu-ibu ya yang kayaknya sangat impulsif ya, karena mungkin dia bagus niatnya, atau juga pengen kelihatan, oh aku tahu banyak hal nih ya, sehingga dia share gitu ya. Kalau saya jarang share ya, kecuali memang yang udah jelas-jelas dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Kemudian kalau kayak berita-berita di koran itu juga judulnya kayak apa, dalamnya kayak apa, itu perlu diperhatikan juga. Jadi kalau saya sih kalau pada kakak-kakak saya tuh yang sering banget ya share gitu, saya bilang Iya, di grup tolong WhatsApp. dong, dilihat dulu, dibaca dulu, atau nggak usah, apalagi kalau isinya kayak yang nakutin, nggak usah deh ya. Kayak kemarin petugas puskesmas di Cempaka Putih ya, indikasi 8 orang gitu ya. Kan adik saya tinggal di Cempaka Putih. Bagus sih pengen ngasih tauin adik saya supaya lebih hati-hati, tapi adik saya lagi hamil tua gitu ya. Dan dia juga orang yang suka melek media, jadi dia, ya aku udah tahu gitu ya. Tapi kan kalau ada orang yang pencemas gitu ya, saya udah ingetin sama kakak saya, nggak usah share-share lah yang kayak gitu-gitu gitu ya, nggak penting, mendingan baca Quran atau apalah gitu ya seperti. Tapi nanti kadang-kadang gitu. Tapi kalau di grup RT, kalau saya tahu ada yang juga share tapi selalu share-nya yang hoax, dan saya takutnya kan dia diketawain orang ya, saya japri, Bu maaf tadi saya udah lihat di Google ternyata itu hoax ya, Ibu hapus aja, saya bilang gitu. Jadi kita mesti juga feel free untuk ngingetin orang sih ya, jangan merasa nggak enak gitu, seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Ren. Semoga kita setelah ini jadi hoax warrior gitu ya, melawan hoax-hoax yang ada. Baik. Ada lagi mungkin dari hadirin sekalian, teman-teman yang ingin bertanya langsung. Mumpung bisa nih, ketemu ahlinya. Iya, sekarang kan saya juga udah ya keluar rumah lah ya. Walaupun angkot-angkot itu ada, enggak, angkot trans belum ada ya. Bus itu dia satu-satu duduknya, maksudnya tidak satu bangku berdua. Kalau dia kursi 3, isinya 2, tapi bayarnya double gitu ya, gitu seperti itu ya konsekuensinya. Angkot 56 yang ke rumah saya tuh biasanya 6-8, sekarang 3-7 gitu. Jadi agak longgar lah ya. Jadi itu kemudian asal kita pakai masker, kemudian cuci tangan sebelum makan, kemudian tidak mengucek hidung dan mata, saya pikir ya tawakaltu 'ala Allah ya, bismillah tawakkaltu 'ala Allah gitu ya. Sampai rumah kemudian ya ganti baju dan ya seperti itulah ya. Mudah-mudahan Allah melindungi kita sama tadi untuk menjaga emosi kita supaya daya tahan tubuh kita kuat ya, sehat. Karena memang kata anak saya yang pernah jadi relawan di rumah sakit darurat COVID, memang kembali kepada daya tahan tubuh kita juga ya. Memang riskan untuk orang-orang yang kayak saya 50 tahun di atas 45 kan memang kondisi kesehatannya memang sudah tidak sebagus anak-anak muda, dan apabila kalau ada istilahnya komorbid ya, penyakit-penyakit yang juga seperti pneumonia, jantung dan diabetes ya, seperti itu. Ya. Iya betul. Oke. Jadi kalau menanggapi dari yang Bu Rahmi sampaikan barusan, kita memang sebaiknya tidak terlalu cemas gitu. Jadi percaya bahwa mungkin insya Allah Allah melindungi, namun tetap yang terpenting adalah kita melakukan protokol kesehatannya terlebih dahulu ya Bu. Jadi seperti yang dulu Rasulullah pernah katakan, sebelum ditinggalkan untanya ya untanya harus diikat dulu. Kita berjaga-jaga terlebih dahulu. Iya. Baik. Kan saya waktu bulan Ramadan itu kan memang nggak keluar-keluar. Ya buat iftornya, takjilnya kan bikin sendiri ya, atau ke rumah tetangga. Suatu hari kami takziah gitu ya. Kan berarti keluar kandang tuh ya.
Saya Iya. lihat kok masyarakat biasa aja ya pada cari takjil sore-sore gitu. Wah, ngeri juga nih gitu ya. Tapi ya kita tetap pakai masker dan kemudian pulang cepat-cepat cuci tangan dan sebagainya. Bismillah gitu ya. Kan memang kalau kulun nafsin dha'iqatul maut ya, setiap yang menjama akan mati, tapi kita nggak mau kan sesak nafas ya, karena tapi meninggalnya kapan itu kan nggak tahu. Tapi kan Iya. katanya ada yang bilang kemarin klien saya itu sempat setelah 14 hari suaminya meninggal karena jantung gitu ya, muncul kan perasaan bersalah ya, ketika meninggal tuh dia kelihatan mengeluarkan phlegm banyak banget, sehingga dia pikir, "Wah, jangan-jangan istri suami saya Covid nih." Saya bisa ngebayangin bagaimana seseknya dia ketika tenggelam dalam, paru-parunya tenggelam oleh, phlegm tadi gitu ya. Dia sedih banget gitu ya, dia bisa merasakan, kayaknya kasihan banget, saya bilang, "Mbak, justru sekarang suami Mbak tuh udah tenang dalam kubur ya, sudah mendapatkan balasanlah atas, amal-amal yang dilakukan karena dia penyantun anak yatim, dia suka bersedekah gitu ya. Ya tapi Bu, harusnya kan saya periksa gitu." Saya juga agak-agak takut nih ya, klien saya jangan-jangan dia ODP atau apalah yang, sudah terinfeksi. Ternyata dari hasil keterangan dokternya dan teman dia second opinion, enggak ini emang jantung karena, kayak ada penyumbatan di pembuluh darah yang menyebabkan tadi terendamnya paru-paru dan jantung. Akhirnya alhamdulillah sih kemarin, bisa berpikir lebih logis, akhirnya nggak deg-degan, nggak takut, dan nggak mau nangis-nangis lagi. Seperti itu. Satu lagi mungkin Mbak Rani. Iya, iya. Ketika tadi kan sudah disampaikan oleh Bu mengenai keterampilan mengelola emosi, ada 6 tadi ya. Ada yang butterfly hug juga tadi. Nah, apakah ada indikator atau hal-hal tertentu yang bisa dijadikan patokan untuk kita tahu ini saatnya kita membutuhkan bantuan Jadi gitu. kalau memang saya pernah ngerasain stres juga ya waktu skripsi. Semuanya Bu. Malah saya sudah punya suami ya, udah punya temen lah, maksudnya yang bantuin saya, yang bisa saya juga ngobrol gitu. Itu bener-bener deg-degan gitu ya. Kemudian akhirnya saya salah satu caranya saya phone a friend gitu ya. Kalau ada pilihan di kuis itu phone a friend. Saya nelpon siapa aja gitu yang saya telepon, kemudian saya punya sahabat tuh, lihat teman SMP saya. Ya udah sama suami udah ngomong, tapi pikiran saya masih kayak overthinking gitu ya. Terus saya mengalihkan pikiran saya itu dengan menelpon teman, itu lumayan. Tapi kemudian kalau kita udah overthinking, nggak nafsu makan, kemudian nggak konsentrasi, malam-malam nggak bisa tidur, nah itu kan indikasi dari depresi ya. Nah itu mungkin boleh kalau kita bilang kan kalau GP ya, ke dokter umum dulu ya, apa sih omongannya, orang nanti ditanya lagi, "Kamu akhir-akhir ini sudah berjemur belum?" gitu ya. Kalau belum berjemur, kamu berjemur dulu gitu ya. Kalau kamu udah olahraga belum gitu, udah olahraga kok, masih begitu juga, berarti kamu masih membutuhkan bantuan dokter. Tapi kalau dengan tarik nafas, butterfly hug, kemudian olahraga, berjemur, udah enakan, udah. Tapi kalau memang masih juga istilahnya muncul ya simptom-simptomnya, silahkan ke dokter ya atau ke psikiater untuk mendapatkan bantuan. Dan hal ini mungkin bisa kita terapkan juga untuk orang-orang yang di sekitar kita ya Bu ya. Jadi kita yang melihat gitu lebih peka terhadap lingkungannya. Betul, kalau kita rasa dia membutuhkan ditemenin ya, dia ajak ngobrol ya, diajak ngobrol. Karena memang dalam kondisi pandemi atau kondisi bencana, semua ketakutan, semua bingung itu betul. Tapi seiring waktu 2 pekan setelah itu semua orang kan kembali back to normal ya. Ada yang ya udah saya betulin jaring, kemudian saya mencari ikan lagi, kemudian ya udah saya nikah sama tetangga saya gitu. Udah ada kan yang masih di pojokan. Nah, itu kemudian membutuhkan bantuan dan perlu dirujuk kepada ahlinya. Kalau misalnya untuk tadi kan untuk yang overthinking, untuk yang pencemas, kalau misalnya untuk yang hijack gitu, misalnya yang ya sudah cuek, tidak peduli dengan pandemi ini, mungkin apa yang bisa kita lakukan?
Ya memang dia memang harus mendapatkan kayak CBT itu ya, cognitive behavior therapy, intinya ada talk therapy lah, diajak ngobrol-ngobrol, ya sambil dimasukkan informasi-informasi baru yang bisa merubah struktur berpikirnya. Kalau kemarin saya ikut kayak pelatihannya itu namanya changing the track gitu ya. Jadi merubah cara berpikirnya dengan memberikan konsekuensi-konsekuensi atau masukan-masukan. Bagaimana kalau kayak Rasulullah gitu ya, ada seorang pemuda, Bu, Rasul aku ingin masuk Islam tapi aku tetap ingin berzina gitu ya. Kan kalau kita sama-sama kesel, sama-sama amigdala hijack, gak usah, menurut Islam nggak ada. Tapi nggak, Rasulullah kan nggak, karena Rasulullah kan memang oke gitu. Bagaimana kalau yang dizina itu adalah adikmu, adik perempuanmu? Ya nggak boleh gitu ya. Bagaimana kalau yang dizina adalah ibumu? Ya jangan, ya gitu, kayak gitu. Jadi mungkin dikasih masukin informasi pelan-pelan. Ya, baik, terima kasih Bu Rahmi atas Ya, sama-sama. sharing ilmunya barusan, dari tanya jawabnya juga akhirnya kita mendapat asupan-asupan yang baru ya, yang cukup banyak juga, insya Allah bermanfaat, nanti bisa kita sebarkan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita juga. Amin, amin, insyaallah. Dari Bu Rahmi ada kalimat penutup mungkin sebelum kita tutup? Iya, alhamdulillah teman-teman sekalian, dalam kondisi apapun tentu ada hikmah di baliknya ya. Jadi dengan kondisi COVID-19 ini ternyata Allah menambahkan keterampilan kita ya, kemampuan untuk mempelajari Zoom gitu ya, ada Webex ya, ada Google Meet ya. Terus kita udah terbiasa kuliah yang mandiri jadinya. Jadi oleh karena itu semua pasti ada manfaatnya, semua ada hikmahnya. Yang paling penting adalah mensyukuri semua yang kita dapatkan saat ini ya, dan terus meningkatkan ya kedekatan kita sama Allah ya, agar tetap dilindungi oleh Allah saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakillahu khairan, Bu Rahmi. Semoga sehat selalu juga. Amin, insyaallah. Ya, baik, sebelum saya tutup mungkin saya ingin merangkum sedikit dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi di saat pandemi ini emang banyak berita-berita yang sudah beredar, kemudian memberikan dampak baik secara fisik maupun psikologis kepada kita juga, dan ya dari kita sendiri sebagai manusia memang banyak sekali memiliki dinamika psikologi, karena ya secara fisiologis memang itu yang sudah dirahmatkan oleh Allah kepada kita ya. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk melakukan tadi regulasi emosi, yaitu di mana kemampuan kita dalam bereaksi terhadap tuntutan, sehingga kita bisa merespon, memberikan ekspresi yang fleksibel dan sesuai dengan sosial kita. Dan cara-caranya sudah banyak sekali tadi sudah diajarkan. Ada juga keterampilan untuk mengelola emosi, diantaranya adalah dengan self awareness, kemudian memberikan cognitive reappraisal, jadi merombak cara kita berpikir, kemudian melakukan adaptasi, yaitu mengevaluasi atau mengubah tujuan hidup kita atau membuat lebih fleksibel, kemudian self compassion dan juga support emosi. Seperti itu. Jadi ya, sekian mungkin yang bisa dihadirkan oleh kemuslimahan keju ya, kemuslimahan Jumat Imeri. Terima kasih jazakumullah khairan katsir kepada Bu Rahmi dan juga seluruh hadirin. Saya sebagai MC hari ini mohon maaf mewakili panitia dan juga saya pribadi atas kekurangan yang sudah ada. Semoga bermanfaat. Sebelumnya mari kita tutup dengan baca istighfar. Astagfirullahaladzim. Kemudian hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Mbak? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Rahmi. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada hadirin sekalian. Semoga sehat selalu. Ya.
kasih, Dikmas. Iya, terima kasih.